Shalom Pak Pendeta Esra, di Yohanes 1 ayat 18, katakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi di Keluaran 33 ayat 11, dikatakan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Apakah yang dimaksud Yohanes ini tidak seorang pun pernah melihat Allah? Karena di kitab Keluaran Musa berbicara berhadapan muka dengan Tuhan, mohon pencerahannya Pak. Terima kasih. Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tapi anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Dan memang benar, tidak ada orang pernah melihat Allah. Itu bukan hanya Yohanes 1 ayat 18, tapi juga ayat-ayat yang lain. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-45, 46. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang pernah melihat Bapa. Ditegaskan, hal itu tidak berarti bahwa ada orang pernah melihat Bapa. 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. 1 Yohanes 4 ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jadi ayat-ayat ini jelas bahwa memang tidak ada manusia pernah lihat Allah. Kalau begitu bagaimana dengan ayat yang saudara berikan, yaitu tentang Musa di dalam Keluaran pasal 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang bicara kepada temannya. Bukan hanya dalam Keluaran 33 ayat 11. Ada juga bilangan 12 ayat 8. Yang berbunyi, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan dia memandang rupa Tuhan. Lalu ulangan 34 ayat 10. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Nah, kelihatannya ayat-ayat ini bertentangan, tapi tidak bisa diartikan seperti itu. Firman Tuhan tak mungkin bertentangan. Sehingga pasti ada makna yang lain dari kata-kata itu. Kalau kita melihat di dalam Keluaran pasal 33 ayat yang ke-11 tadi, Tuhan bicara kepada Musa dengan berhadapan muka, kita tidak boleh mengartikan bahwa betul-betul diartikan Musa benar-benar lihat Allah di dalam rupa yang sesungguhnya. Kalau kita artikan demikian, maka nanti beberapa ayat setelah itu justru akan terlihat pertentangan. Karena itu ayat 11. Kalau saudara mundur sedikit sampai ayat 20, di dalam ayat 20 dibilang begini. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tapi wajahku tidak akan kelihatan. Tidak mungkin ayat 11 begini lalu ayat 20 seperti itu langsung bertentangan. Tidak. Kalau begitu apa artinya Musa dikatakan seperti itu, melihat atau berhadapan dengan Allah seperti seorang teman, seorang dengan sahabatnya? Nah, saya mau membaca komentar dari Benson Commentary. Dalam Benson Commentary dibilang begini. Maknanya adalah, ini tentang Musa itu ya. Maknanya adalah dia berbicara dengannya secara bebas. Tuhan bicara dengan Musa secara bebas, akrab dan segera. Dan tidak seperti yang dia lakukan pada nabi-nabi lain. Dalam mimpi atau penglihatan atau melalui seorang malaikat. Karena nabi-nabi yang lain ini hanya penglihatan saja, ya, atau mimpi atau lewat malaikat. Tapi Musa ini betul-betul langsung dengan Tuhan. Jadi itu maksudnya. Seperti seorang bicara kepada temannya. Yang tidak hanya mengisyaratkan bahwa Allah menyatakan diri kepada Musa dengan lebih jelas daripada nabi-nabi lain. Tapi juga dengan ekspresi yang lebih baik dari kebaikan tertentu daripada kepada orang lain. Dia tidak berbicara sebagai seorang pangeran kepada seseorang. Tapi sebagai seorang kepada temannya yang dia cintai dan dengan siapa dia
memberikan nasihat yang manis. Jadi maksudnya ini adalah perbandingan dengan nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain ya Allah bisa kasih penglihatan saja, bisa lewat mimpi saja, bisa lewat malaikat saja. Tapi khusus Musa, Tuhan bicara langsung dengan dia. Seperti teman dengan teman. Tapi itu tidak berarti bahwa Musa benar-benar lihat muka Allah. Kalau lihat muka Allah mati. Dan ada ayat-ayat yang memang menyatakan tidak pernah ada. Jadi harus diartikan seperti itu. Kalau tidak, maka kita akan melihat bahwa ayat bertentangan dengan ayat dan itu mustahil. Kalau ini adalah firman Allah. Ya.